Satu, alhamdulillahirrabbilalamin. Oh, terdengar, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ahad 25 malam ini. 24. Ya, malam ini 25. Ya, malam ke-25. Kita bisa bersua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, beserta keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Silahkan, Bu. Hari ini jatahnya Ustadz. Ya, nanya-nanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hari ini kita melanjutkan diskusi kita di minggu yang lalu, yaitu tentang be a great husband. Sebelumnya kita be a great wife. Hari ini sekarang Ustadz yang jatahnya ditanya-tanya, gimana sih jadi suami yang ini yang mana nih, yang greatnya atau yang dicintai istri? Dari awal dulu Ustadz. Apanya? Gimana caranya? Langsung ini jadinya. Iya. Oke, kita kalau di buku ini beliau menjelaskan karakteristik suami great husband, ya, jadi suami yang hebat, ya. Nah, di sini misalnya yang pertama, jadi beliau ini menjelaskan manusia itu mestinya begini loh. Nah, tanpa berbicara apakah dia seorang suami atau bukan, itu idealnya seorang laki-laki begini. Nah, beliau itu menjelaskan begitu. Yang pertama, istiqomah di jalan Allah. Nah, beliau kemudian menjelaskan contoh-contoh ulama salaf yang istiqomah. Habis itu gelagat kalau tidak istiqomah itu seperti apa, itu beliau jelaskan. Yang kedua, berakhlak baik. Nah, berakhlak baik ini beliau menjelaskan di sini konteksnya itu sebagai suami memang. Nah, maksudnya kalau sebagai suami itu terhadap istri itu bagaimana? Nah, ini menarik juga. Misalnya hal-hal yang mendorong suami berakhlak baik. Nah, ini bagi istrinya maupun bagi dia pribadi, itu yang mendorong suami untuk berakhlak baik itu gimana tuh beliau jelaskan. Nah, berakhlak baik ini juga di subbabnya beliau bahas. Nah, ini dia perlunya kata-kata cinta, rayuan, dan pujian. Wah, berarti emang tempatnya laki-laki ya merayu. Enggak juga kayaknya. Yang dua belah pihak. Terus laki-laki itu tidak boleh berbuat keji, fahsya, ya, dalam bahasa Arab fahsya, keji, dan berbuat kotor itu tidak boleh. Nggak boleh mukul ya. Apalagi sampai yang berbekas, memukul berbekas itu tidak boleh. Berusaha agar mampu berakhlak mulia. Nah, itu juga beliau sampaikan, agar mampu berakhlak mulia. Nah, yang ketiga, bersungguh-sungguh menuntut ilmu keislaman. Nah, ini karakteristik ketiga. Terus karakteristik keempat, nah, suami teladan. Ini beliau sampaikan, bagaimana seorang muslim dapat menjadi teladan yang baik. Nah, ini dia menjadi teladan pada umumnya itu seperti apa?
terus bersahabat dengan orang soleh, selalu ingin taat kepada Allah, mempelajari biografi orang-orang soleh. Nah, sebagai ini rujukan ya. sebagai rujukan. Jadi kayak ini kan ada teorinya begini-begini, orang yang soleh tuh teladan tuh gimana, itu ada. Nah, ini profilnya itu si orang soleh yang ini, orang soleh ini itu dijelaskan. Jadi itu lebih deskriptif, ada contohnya gitu. Jadi tinggal niru aja atau mendekatkan karakter. Jadi kadang itu kita itu kalau dijelaskan karakternya begini-begini tanpa dijelaskan orang solehnya itu seperti apa. Misalnya ya, ini tidak di buku ini. Misalnya Imam Hanafi ini beliau ulama mazhab. Nah, waktu itu di tempat beliau itu ternyata ada seekor kambing di Baitul Mal itu hilang. Kambingnya Baitul Mal itu hilang. Nah, terus sejak itu beliau mencari informasi, nanya, kambingnya udah ketemu belum, kambing yang Baitul Mal nih? Oh, belum. Kambingnya udah ketemu belum? Tanya lagi, belum ketemu. Nah, akhirnya beliau pergi ke tukang kambing. Ngapain? Beliau nanya, kambing tuh mati itu sampai umur berapa sih? Nah, 7 tahun katanya. Kambing tuh pada umumnya kalau 7 tahun itu udah selesai lah. Nah, itu sampai beliau 7 tahun tuh puasa kambing. Jadi beliau ini kambing udah nggak jelas nih. Kalau dicuri orang, dipotong, selesai. Iya, kalau gitu. Kalau nggak gitu, dia masih dipelihara orang, dijual di pasar dan lain-lain. Jadi beliau mengambil yang maksimalnya saja. Kalau 7 tahun itu udah nggak mungkin lagi ada kambing itu. Nah, itu kan jelas deskriptif dari teladan sosoknya orang yang soleh. Apa itu orang yang berhati-hati mengonsumsi makanan. Nah, ini ada contohnya, berarti mungkin aja gitu loh. Ada juga Imam Nawawi itu dari daerah mana itu, di situ tuh tanahnya bukan tanahnya ini ya. Jadi hasil pertanian perkebunan di sana itu beliau tidak mau makan. Itu biasanya itu tanahnya kaum muslimin gitu loh. Jadi milik umum gitu. Jadi jangan dimakan. Jadi beliau nggak mau makan. Jadi kalau ada buah dari sana beliau nggak mau makan. Nah, ini orang-orang yang menjaga ketaatannya. Nah, ini lebih deskriptif kalau menyebut profilnya gitu, bukan prinsip-prinsipnya aja, enggak. Terus yang kelima, nah ini host terkait dengan rumah tangga, memperlakukan istri dengan baik. Belum menjelaskan perbedaan pria dan wanita, laki-laki itu gimana, perempuan itu gimana. Saya baru tahu, istri saya bilang saya orangnya cuek, padahal menurut teman-teman saya yang bapak-bapak tuh yang ngaji bareng, ngaji sama saya, ngajinya ke saya bukan orang cuek katanya, saya orangnya gini baik-baik gitu. Nah, istri saya bilang saya cuek orang. Kok beda nih statementnya nih? Karena apa? Karena kita nggak tahu ya dari sudut perempuan. Nah, itu seperti apa? Oh, perempuan yang dimaksud tuh begini-begini gitu. Jadi dijelasin, oh perempuan itu dia cerewet, detil gitu. Nah, perbedaannya gimana? Ini dalam bab memperlakukan istri dengan baik, karena dia udah tahu sifat dasar perempuan itu gimana. Seni memperlakukan istri. Nah, ini Mas Bro lemah lembut para ikhwan terhadap istri, memaafkan kesalahan istri. Bapak-bapak rapi juga menggunakan minyak wangi di hadapan istri. Mana minyak wangi itu? itu sponsor bukan? Ada minyak wanginya. Saya terus terang, saya pribadi tidak ada minyak wangi. Ya. Cukup rajin mandi.
Nggak ada minyak wangi. Terus terang saya sendiri nggak ada minyak wangi yang agak beda. Saya gampang mual. Jadi minyak wangi yang umum, kolon itu nggak pernah ya. Selama menikah pernah nggak? Minyak rambut pernah. Nah, itu beda ya. Jadi kalau kolon itu saya nggak pakai. Kolonnya apa bahasa ininya bacanya? Kalau orang dulu bilangnya kolonyet. Kolonnya itu saya nggak pernah. Kolon. Parfum itu nggak pakai saya. Termasuk juga minyak wangi itu juga nggak pakai saya. Jadi nggak betah gitu. Nggak tahu. Nah di sini disebut pakai minyak wangi gitu. Jadi cukup bersih. Pakaiannya kalau dicuci itu kan juga wangi dengan sendirinya. Nah intinya dia Berapih-rapih di dan hadapan istri. berwangi-wangi. Nah, untuk istri nanti ada Jangan kebalik ya. tafsirnya. Nggak apa-apa. Jadi kalau istri itu juga wangi. Enggak, kalau mau keluar rumah wangi, rapi, cakep Itu gitu. nggak apa-apa. Begitu di rumah nggak pernah pakai wangi-wangian, nggak jarang mandi gitu. Itu terbalik berarti ya. Merasa puas dan ridho terhadap istri. Nah bab kelima ini yang Kemarin sempat agak dibahas kos- qanaah itu ya. itu berbeda itu Itu masalah kekurangan ya. eh, Kalau ini ridho. nah ini puas dan ridho terhadap istri. Nah mengapa? Karena istri ini dia hubungan suami istri berbeda dengan hubungan kita sama barang koleksi, misalnya ya mainan-mainan cowok itu kan ada kan. Kalau ini ya dia dilepas ya, koleksi-koleksi misalnya itu bisa dilepas. Nah kalau istri beda. Nggak bisa dikoleksi juga. Nggak bisa. Juga kita misalnya ada teman akrab. Teman akrab itu selalu berganti-ganti gitu ya. Ini yang cewek, yang cowok pun begitu kan. Dari anak kecil itu dia punya teman akrab. Ganti-ganti dia. Nah kalau yang sama istri ini berbeda. Kita nggak bisa kalau nggak cocok itu kemudian kita cari yang lain tuh nggak bisa begitu. Terus perhatian terhadap istri, tidak menyusahkan istri, menunjukkan cinta dan kasih sayang terhadap istri, tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah, bercanda bersama keluarga, menolong istri ketika kelelahan, memperhatikan perasaan dan kejiwaan istri, jangan mencaci, memukul, dan menyakiti hati istri, mencukupi nafkah istri, dan mencegah istri dari perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Jadi tanggung jawab suami ini tanggung jawab suami. Jadi salahnya istri itu bisa jadi salahnya suami. Jadi tidak apa istilahnya? Tidak murni dari istrinya aja, tapi bisa jadi karena Jadi suaminya jangan juga. sampai istri itu suami itu memancing kemudian istri itu melakukan perbuatan di mana perbuatan itu menghadirkan kemurkaan Allah. Nah jadi ini nggak bisa putus yang terpisah begitu, nggak bisa. Nah yang lainnya ini yang keenam ini umum ya, misalnya bukan pecinta dunia, ini umum. Ini menikah nggak menikah kita memang nggak boleh begitu. Terus Nggak hubud dunia ya. nah ini ada juga yang host juga mengetahui metode mendidik anak. Nah, Ini biasanya titik tekannya ke perempuan, biasanya ke istri aja nih. Ummu warobatul bait. Nah, ternyata bapak-bapak juga punya peran itu ya. Jadi secara visi misinya dia tahu bapak-bapak nih. Tapi yang teknis menangani itu adalah istri, ibunya anak-anak. Nah, tapi bukan berarti nggak karena ditangani oleh ibunya anak-anak, bukan berarti yang suami ini nggak ada gambaran sama sekali gimana pendidikan anak ini arahnya seperti apa, nggak tahu sama sekali, itu nggak begitu. Jadi dia sendiri harus mengetahui. Kemudian kedelapan, mengingat kematian dan berbekal untuk akhirat. Nah ini umum. Secara umum ya. Secara umum. Ya, kita belum menikah pun seperti itu gitu. Kesembilan, menghargai waktu. Ini juga. Nah kalau sama istri ini akhirnya karena kita sudah menikah,
Ini soal waktu ini jadinya nggak pribadi aja. Dulu kita mau keluar, tuh keluar sendiri gitu, pulang malam gitu, meskipun itu ngaji, sekarang jadi beda. Nggak bisa begitu. Karena ada orang yang Nungguin di rumah. ada orang yang tanggung jawab kita, terus ada juga orang yang mengkhawatirkan kita. Jadi nggak bisa seperti itu. Apalagi misalnya Berlama-lama begadang kongko-kongko udah. iya, misalnya ini apa, mancing, waduh, mancing sampai bermalam-malam gitu, sampai ke daerah mana, sampai sinyalnya tuh nggak ada di situ misalnya. Nah ini dipertimbangkan begitu itu. Oke, ke-10, pria yang penyayang dan kasih sayang. Nah, Ini kayak diulang lagi berarti ya. Tadi kan nah itu titik tekannya beda. kepada istri ya. Ke-11, memperhatikan penampilan diri. Nah ini mungkin sudah inilah ya, nggak menikah saja dia memperhatikan penampilan. Nah tapi di sini untuk istri ya. Ke-12, selalu berterima kasih kepada istri. Nah ini juga ada panduannya. Ke-13, gemar bersilaturahim dan menghormati keluarga istri. Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap keluarga. Jadi silaturahim ini juga dia host ya, definisi silaturahim itu. Silah itu ikatan, rahim itu ya rahimnya seorang perempuan. Jadi di sini silaturahim itu adalah ikatan karena hubungan rahim itu sendiri. Nah, jadi hubungan kerabat. Jadi terhadap sesama muslim yang nggak punya hubungan kekerabatan, yaitu bukan silaturahim namanya, itu namanya silah ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Nah itu namanya silah ukhuwah. Adapun kita karena menikah, karena anak, karena sepupu, karena paman, itu namanya silaturahim. Nah inilah yang di hadisnya Nabi, kalau menjalin silaturahim itu dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, karena kita menjaga hubungan seseorang yang karena satu rahim, karena hubungan darah. Ke-14, pesan untuk suami. Jadi beliau ada menulis pesan untuk suami, beberapa petunjuk mengatasi persengketaan, beberapa tips menghindari pertikaian. Nah ini jadi penting. Harus bijaksana dan tenang. Ya, dan ini harus tetap kepala dingin. Bahkan itu diskusi yang cukup alot itu bisa terjadi bahkan di awal-awal pernikahan ya, apalagi yang memang tidak saling mengenal. Suami istri yang sebelumnya nggak ada hubungan apa-apa, dua orang ini kemudian dia menikah. Nah di situ biasanya mulai mengenal satu dengan yang lainnya, juga memperkenalkan prinsip masing-masing. Nah di situ biasanya agak tricky, ada konflik, ada kerikil-kerikil dan ombak-ombak. Dan itu masih ini ya, masih keakuannya masih tinggi. Oh yang benar itu begini. Seru ya. Ke-15, ahli ibadah, ahli zikir, rajin berpuasa. Ke-16, siap berjuang, beriman, siap berjuang, sabar, ridho terhadap ketentuan Allah. Nah ini umum juga. 17, seorang dai, penyuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi seorang suami itu juga dia adalah seorang hamlut dakwah, pengemban dakwah yang dia berdakwah juga untuk umat. Jadi dia tidak sibuk di rumah kerja, tidak saja begitu ya, tapi dia juga adalah hamlut dakwah. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitu. Gitu ya. Udah lengkap belum 17 atau masih mengupayakan 17 ya, tapi paling enggak kita punya gambaran bahwa idealnya seorang laki-laki itu seperti apa, dan sebagai seorang suami itu bagaimana, itu juga kita harus mengetahui. Misalkan saya kurang setuju kalau suami sering sekali nonton film. Nah ini cara menegur suami. Ada yang nanya nih,
Itu nanyanya ke Menegur suami. kemarin juga sempat ada yang nanya gimana mengingatkan suami yang suka main game. Nah, itu nanya titip di mana itu? Japri. Menjawab. Itu titip tolong dong titip ke Ustadz supaya ngebahas. Soalnya kalau istrinya yang ngomong kurang didengar. Nah, jadi ini yang ditanya juga sebenarnya Main game tuh boleh nggak? Nonton film tuh boleh nggak? Boleh dicek handphone. jadi hukum asal Handphone saya, oke. main game tuh kan boleh. Boleh. Nonton tuh hukum asalnya boleh. Ini kalau sampai nanya pasti udah beda yang ditontonnya nih. Mungkin dari segi waktu ini. Kebanyakan nonton, Ya. kebanyakan main game. Iya. Jadi main game itu boleh. Di handphone saya ada game. Gimana Ketahuan anak? ya. Gimana anak tuh masih ada. Tempat saya juga ada game khusus tuh dia ada. Game memecahkan apa tuh ada. Nah, tapi dia tidak boleh karena ini sifatnya mubah, dia tidak boleh melanggar yang di atasnya, aktivitas-aktivitas di atasnya. Apa itu? Misalnya yang sunnah, bahkan yang wajib itu nggak boleh, terutama yang wajib. Kalau sampai melalaikan yang wajib itu nggak boleh ya. Nah di sini kalau anggaplah yang pertanyaan ini ya, anggaplah bahwa ini memang sudah memakan waktu cukup lama, misalnya menyita waktu cukup lama permainan game. Nah ini gimana negurnya? Nah jadi di sini berdua ini memang harus sama, harus frekuensinya harus sama. Jadi lantai papannya ini harus sama, lantai rumahnya ini harus sama, bukan berbeda gitu. Jadi kalau berbeda nih kalau ngomong dia nggak nyambung. Nah ini harus disamain dulu, bahwa prioritas beramal, ada prioritas dalam beramal. Nah jadi tunaikan dulu yang pokok-pokok, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah itu kalau bisa sudah dikerjakan. Nah kalau sudah beres, misalnya sampai beresin pekerjaan, kemudian pekerjaan rumahnya itu juga sudah beres, dan kemudian dia ada, kita sebut me time ya, jadi dia waktu untuk dia sendiri. Apakah itu terutama yang hobi ya, hobi-hobi dia ya, apakah dia koleksi dia atau apa. Nah tapi itu adalah waktu-waktu sisa sebenarnya. Mengapa? Karena di situ murni urusan dia terhadap dirinya sendiri. Nah padahal seorang suami itu dia sudah bukan urusan dia dengan dirinya sendiri. Jadi me time-nya itu sisa-sisa waktu. Bahkan bisa jadi dalam sehari itu dia tidak ada waktu untuk dirinya sendiri, itu bisa jadi, terkecuali untuk makan, tidur, itu sendiri. Jadi kalau harus duduk dulu, bahwa dia harus mengerti, nah bahwa ada kewajiban-kewajiban pokok dia sebagai dia pribadi, fardiyah, maupun dia sebagai kepala rumah tangga. Ini harus tahu. Nah kalau ini tidak disepakati, ini memang susah, negurnya itu susah. Ya, begitu. Jadi harus disadari dulu. Nah, bahkan sebenarnya kalau sudah menikah itu sudah berubah banyak. Misalnya ada di meme itu ya, meme ya. Orang kita sebutnya meme. Meme itu ada gambar waktu masih bujang. Enggak, ada gambar laki-laki nuntun anak bawa tas ibu-ibu gitu di mall. Nah, ini kan sudah hilang lah keegoisannya. Jaim-jaimnya gitu ya, udah hilang ya. Sudah hilang gitu. Jadi mestinya juga seperti itu. Itu bukan karena takut istri kan ya, tapi karena sayang istri kan ya. Enggak, dia mengatur gimana kewajiban-kewajiban dia itu bisa tertunaikan. Nah, supaya nggak capek, supaya nggak makan waktu. Nah, akhirnya apapun itu supaya ringkasnya gimana itu dikerjakan. Nah, itu tips-tipsnya. Kalau yang cara penyampaiannya banyak ya, misalnya dirayu, misalnya nggak langsung teges-tegesan. Ingat bahwa ini ngobrolnya itu sama suami, jadi bukan sama musuh ya. Jadi kalau sama musuh tuh kan kita teges-tegesan tuh, galak-galakan. Kalau sama suami ya itulah,
rayu-rayuan dulu, manis-manisan dulu, bikinin teh hangat dulu gitu ya. Itu kayaknya lebih masuk ya dibandingkan kalau kita langsung pasang muka angker gitu. Ini biasa diangkerin soalnya. Jadi gimana kita itu, ini paradigmanya ya, frame-nya ya. Bagaimana kita itu bisa membantu pasangan kita. Nah, itu kemudian sisi-sisi egosentrisnya itu mulai berkurang. Nah, itu dipahamkan dengan cara disentuh dia sebagai manusia ya. Juga lebih kuat lagi itu kalau disentuh dia dari segi agama. Gimana agama? Ini ada ya sebuah tafsir ya. Ini bagus sekali ya. Tafsir di surah Ali Imran. Tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Nah, ketika beliau menafsirkan surah Ali Imran ayat ke-159. Di sini auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzon gholizol qalbi lang faddu min haulik. Jadi di sini artinya maka disebabkan rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Nah, ini ayat ini sebenarnya umum bagi seorang nabi kepada umatnya, baik itu umat Islam maupun umat yang lain yang masih kufur misalnya, maupun ayat ini untuk umatnya Nabi, yakni kita penerusnya yang berdakwah. Kita harus bersikap lemah lembut terhadap manusia, ini umum. Nah, tapi ada juga di tafsirnya Ibnu Katsir itu beliau menghubungkan sikap karena rahmat Allah lah kamu itu berlemah lembut terhadap mereka. Nah, kamu itu siapa? Kamu itu adalah suami. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu. Dan mereka ini siapa? Para istri. Istri-istrinya. Nah, jadi yang harus difahami bahwa lemah lembutnya suami itu karena rahmatnya Allah. Nah, tetapi mau berlemah lembut itu memang adalah keinginan suami. Nah, mengapa kalau enggak berlemah lembut itu disebutkan jika kamu bersikap keras, berhati kasar, niscaya mereka menjauhkan diri darimu. Jadi apa yang mau disampaikan itu, goalnya apa? Tapi dengan cara menyampaikan yang keras, berhati kasar, niscaya goalnya itu tidak kesampaian. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan. Jadi apa yang dimaksud berlemah lembut itu, beliau mendeskripsikan ya, bagus sekali, merincikan. Perindah ucapan kalian terhadap mereka. Jadi ucapan ini diperindah. Itu bisa bayangin ya, kalau memang dididik. Jangan straight to the point. Iya, itu dia. Dan ini hubungan dengan istri ini kan hari-hari. Jadi bagaimana caranya memperindah ucapan. Nah, kemudian perbagus perbuatan dan penampilan kalian. Perbuatan dan penampilan ini diperbagus sesuai kemampuan. Jadi tidak memaksakan tapi tidak meremehkan. Nggak mesti branded ya. Sebagaimana engkau menyukai apabila pasangan kita itu juga berbuat demikian, yakni berbuat memperbagus ucapan, memperbagus perbuatan, memperbagus penampilan kalian. Ya, dia mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi kalau kita senang pasangan kita itu bagus perbuatan, ucapan dan penampilannya, sebenarnya kita pun begitu juga. Pasangan kita itu juga mengharapkan hal yang demikian. Nah, ini nggak bakal tahu kalau nggak mengaji. Jadi memang ada hal yang harus disentuh secara manusiawi. Tapi begini-begini ini adalah pemahaman agama. Nah, jadi dijelaskan oleh Imam Tafsir nih bahwa kalau kita menuntut pasangan kita tuh begini-begini, sebenarnya adalah hal fitrah. Sebenarnya itu pasangan kita tuh juga menuntut
hal yang demikian. Jadi pengen juga kita itu berpenampilan bagus, tutur Berarti katanya harus bagus. dimulai dulu. Intinya itu menjadi pemahaman berdua. Jadi sama-sama kalau kalimat yang bekennya itu treat other people like you want to be treat, gitu kan ya. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. Nah, ini jadi kalau mau lemah lembut, mau disayangin, ya sayangin dulu. Nah, kalau pada tataran teknisnya, tipsnya itu seperti itu. Nah, ini ada ayat. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyitir sebuah ayat di Al-Baqarah 228. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Jadi kata beliau itu, istri ini punya hak juga, tidak semata-mata punya kewajiban. Haknya apa? Jadi mendapat perlakuan yang ma'ruf, mendapat penampilan, mendapat tutur kata, mendapat penampilan, ya, perbuatan, ucapan dan penampilan yang ucapan ma'ruf, yang manis, yang baik. Ya begitu. Ini tadi ada enggak syukron. Cuman mengucapkan salam. Oh, ada lagi. Katanya saya mau dimasukkan ke admin. Saya DM. Saya DM enggak dibales. Itu gimana ceritanya? Ini ke Sebudu sudah sempat DM berarti. Tadi ada DM tapi belum dibaca. Oke, insyaallah nanti di mohon bersabar ya. Ini yang mau ngaji akhwat ya. Oke. Karena nyampur nih apa yang di akun ini. Oke, ini pipi lumpur. Oke, nah kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan, beliau menyitir sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Nah, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah sebaik-baik terhadap li ahlihi, terhadap keluarga kalian, terhadap istri kalian, perempuan, dalam hal ini istri kalian. Oke, nah di sini kemudian Nabi mengatakan sebaik-baiknya adalah wa ana khairukum, dan aku adalah lebih baik terhadap keluargaku. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau itu adalah sebaik-baiknya orang yang baik kepada keluarga beliau. Nah, ini menjadi suri tauladan bagi kita. Nah, ini ada mulai hijrah, tapi saya kecewa. Itu yang belum dibalas DM-nya. Ini berarti ini Ustadz, agar istiqomah setelah hijrah. Nah, ini apakah bisa kemudian kita menggantungkan itu kepada orang lain? Jadi ini sebenarnya wajar ya, mohon maaf kalau belum sempat terfollow up ya. Ini ada di surah An-Nisa. Ini An-Nisa ada di sini. Nah, ini ada bagus banget ya untuk yang baru hijrah. Yang baru hijrah nih ya, atau yang mau hijrah ya. Ini mohon disimak ya. Ini Allah yang berbicara nih di surat An-Nisa 146. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa'tasimu billah. Nah, di sini disebutkan ilal ladzina tabu, terkecuali orang yang tabu. Tabu ini adalah orang-orang yang bertaubat. Nah, orang-orang yang bertaubat ini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaan Allah. Nah, terkecuali orang yang hijrah, orang yang bertaubat. Siapakah orang bertaubat tadi? Wa aslahu. Dia melakukan perbaikan. Nah, islah ya, perbaikan. Dia melakukan perbaikan. Nah, dia sendiri, ciri-ciri orang bertaubat itu pertama dia melakukan perbaikan. Wa'tasimu billahi, dan dia berpegang teguh pada tali agamanya Allah.
wa akhlasu. Nah, dia ikhlas. Nah, ini penting sekali. Mengapa? Kita akan sulit sekali hijrah, kita akan sulit sekali bertaubat kalau kita itu tidak ikhlas. Ikhlas ini maksudnya apa? Karena lillahi ta'ala. Nah, para ulama menjelaskan kalau kita berharap balasan dari manusia, maka kita pada akhirnya kecewa. Sedangkan kalau kita berharap itu adalah hanya kepada Allah, termasuk taubatnya ini kepada Allah, maka kita tidak akan kecewa. Mengapa? Karena yang ingin kita harapkan itu adalah responnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan responnya manusia. Nah, karena manusia ini ya sama-sama manusia. Khilaf juga ya. Ada khilafnya, ada salahnya juga. Wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin, dan dia bersama orang-orang mukmin. Nah, ini memang kalau bertobat, kalau hijrah itu memang harus bersama orang-orang mukmin. Dia berkumpul dengan orang-orang mukmin. Nah, jadi memang kalau hijrah sudah mulai meninggalkan kehidupannya yang lama, yang mungkin ada beberapa kemaksiatan di masa lalunya, itu memang dia memperbaiki diri, berpegang teguh pada agamanya Allah, kemudian dia ikhlas. Jadi memperbaiki dirinya itu ikhlas karena Allah. Kedua, berpegang teguh kepada tali agama Allah, ini dia ikhlas. Nah, ini dia sehingga tidak ada kekecewaan dan dia bersama orang-orang mukmin. Nah, di sini memang perlu bimbingan. Nah, ini nanti kalau tidak corona mungkin bisa ya janjian bertemu ya. Mbaknya ini juga, Mbak Pipi Lumpur nih bisa juga kirim lagi atau langsung ke akun istri saya, @Trisulasiana ya, bisa DM ya Mbak ya, bisa DM istri saya ya biar agak cepat follow up-nya. Oh, laki-laki katanya sama Ustadz. Kok Mbak? Mohon maaf ya, soalnya pic-nya kayaknya perempuan. Oke. Ya deh Mas. Nggak apa-apa. Mohon maaf ya Mas ya. Mohon nanti kalau begitu bisa DM ke saya Ustadz ya. aja. Ke @pujonugroho. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lainnya seputar menjadi laki-laki yang hebat agar dicintai oleh istrinya. Nah, salah satunya itu adalah bersabar ya, bersabar terhadap istri, kemudian juga berproses, jadi memproses dirinya sendiri, mulai dari mengkaji Islam itu dilakukan juga oleh suami atau calon suami, atau yang baru mau nikah berarti kan masih calon suami ya. Calon suami itu berproses diri dulu sampai ketika nanti kalaupun sudah menikah lebih dulu dibandingkan prosesnya, belum terlambat untuk memproses diri, memperdalam agama. Jadi faqih fiddin itu menjadi sesuatu hal yang utama. Baru bisa berakhlak yang baik kalau dia mengkaji Islam. Baru bisa ikhlas kalau dia tahu ilmunya di dalam kajian Islam. Gitu ya Ustadz ya. Ya, lanjut. Lanjut lagi. Ya. Di sini dijelaskan ya. Lemah lembut nih. Kita lanjutkan ya. Misalnya nih ya lemah lembut. Lemah lembut ini ada tuntunannya. Di sini hadis muttafaqun alaih. Ya Aish, ini Jibril dia menyampaikan salam kepadamu. Nah, Rasulullah memanggil Aisyah. Nah, ini contoh ya. Kemudian Umar berkata, 3 ciri yang menunjukkan engkau menyayangi saudaramu. Engkau memberi salam kepadanya ketika bertemu, saat di dalam majelis engkau melapangkannya, dan engkau memanggilnya dengan panggilan kesayangan. Umairah itu. Nah, ini memanggil dengan panggilan kesayangan. Terus ada di sini menciumnya. Nah, ini untuk
suami istri ya, mohon maaf ya. Belum boleh sebelum menikah. Nah, bahkan tidak mencium pun Akad tidak boleh. nikah yang menjadikannya halal ya. Rasulullah mencium salah seorang istrinya pada saat beliau berpuasa, kemudian istrinya itu tertawa. Nah, ini hadis ini stressingnya untuk konteks kita ini adalah bahwa Berlemah lembut itu ya. Ya, beliau itu terbiasa ya mencium istri beliau. Nah, kemudian ada juga menyuapi istri. Nah, ini ada. Jadi ini wujud kasih sayang suami istri. Itu dia ada saling menyuapi istri. Nah, berapapun besar nafkah yang kau berikan, maka dia terhitung sebagai sedekah. Jadi nafkah suami kepada istri itu dihitung sedekah, padahal dia wajib. Jadi tidak diberi pun dia akan meminta istri itu. Oh ya, iyalah. Ketika diberikan maka itu sedekah. Jadi maksudnya tuh gini. Padahal itu kewajiban ya. Padahal itu kewajiban. Maksudnya kan gini. Menafkahi wajib. Jadi kita itu nggak diiming-imingin pahala. Nafkah itu tetap akan kita berikan. Nah, tapi di hadis tapi Allah kasih bonus. Sedekah. Itu bernilai sedekah. Nah, dilanjutkan, bahkan suapan yang engkau berikan kepada istrimu juga dihitung sebagai sedekah. Nah, jadi kalau suami-suami mau sedekah, silakan suapin istrinya. Istri. Oke, terus bercanda dengan istri. Ini sebuah hadis ketika Jabir menikahi seorang janda, Rasulullah bertanya, mengapa engkau tidak menikahi seorang gadis? Engkau dapat bermain-main dengannya dan dia dapat bermain-main denganmu. Atau beliau bersabda, engkau dapat bercanda dengannya dan dia dapat bercanda denganmu. Nah, ini stressingnya di bercanda ya. Ini tidak menjadi hukum ini ya, haram ya, karena korinahnya juga ada juga menikahi janda itu. Nah, tapi di sini menjelaskan bahwa suami istri itu memang tempat saling bercanda. Nah, bercanda paling mudah itu ya kepada istri ya, pengerjain istri ya, tapi bukan ngeprank. Tebak-tebakan, bukan kalau ngeprank sama istri, urusannya bisa panjang nanti. Gitu. Nah, terus memaafkan kesalahan istri. Karena istrinya manusia ya, bukan malaikat. Kemudian rapi menggunakan minyak wangi di hadapan istri. Nah, ini ada ya. Aisyah pernah ditanya apa yang pertama kali Rasulullah lakukan ketika beliau memasuki rumahnya. Nah, ini Rasulullah dari luar, kemudian Rasulullah masuk. Aisyah menjawab, menyikat giginya dengan siwak. Ibnu Abbas berkata, saya berhias untuk istri, seperti istri berhias untuk diri saya. Nah, ini seperti itu, ini seperti yang diungkapkan tadi ya. Berbagus-bagus terhadap pasangannya. Gitu. Nah, itu yang kadang istrinya ngerasa suaminya cuek. Kenapa? Karena kalau sampai rumah nggak berbagus-bagus. Jadinya ya itulah, dianggapnya kurang. Padahal ternyata ketika ya sama aja sih sebenarnya, kita istri ketika sudah sampai rumah tuh pengennya santai-santai gitu ya. Suami juga gitu, ketika udah sampai rumah biasanya yang dilakukan itu pengen santai. Ternyata ada sunnah yang harus dihidupkan, yaitu saling berhias untuk pasangannya, untuk menyenangkan saja. Oke, kemudian merasa puas dan ridho terhadap istri. Jadi konteksnya itu ketika sudah menikah itu adalah istri ini dia pasti ada kekurangan, suami juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu tidak dipandang sebagai sesuatu hal yang menyebabkan kita itu meninggalkan istri. Kekurangannya itu dipandang sebagai sesuatu hal yang dicukupkan. Maksudnya itu kalau kita memvonis itu adalah hal yang kurang karena kita suaminya, maka yang kurang itu menjadi kewajiban kita agar tidak menjadi kurang lagi. Nah, jadi konteksnya dilengkapi oleh suami. Ya, sudut pandangnya begitu. Jadi kalau melihat kekurangan pastilah ada kekurangan, tetapi tidak menjadi penyebab dia itu selalu dipersoalkan atau menjadi penyebab dia itu ditinggalkan. Jadi selama dia itu bukan pada perkara akidah ya,
Nah itu dia harus, maka oleh sebab itu kalau Anda menyebut itu kurang, berarti disitulah Anda harus mencukupkan, Berperan ya. berperan. Harus berperan lebih ekstra. Karena terus terang saya sendiri pernah mendapati ya, ada sepasang suami istri. Suami ini meninggalkan istrinya padahal juga baru menikah. Karena dia mendapati ada kekurangan pada istrinya gitu. Itu dulu ya saya pernah jumpa begitu. Padahal harusnya dilengkapi ya. Kalau sudah mitsakon Kecuali sudah itu terus membangkang nusyus. Nah, itu lain lagi. Nusyus itu kekurangan, tapi kekurangan yang tidak yang dalam hal maksiat. Maksiat. Nah, toh misalnya kekurangan pada perkara agama itu juga tidak serta-merta. Nah, disitulah kemudian kita ada kewajiban suami itu mendidik istrinya. Masih ini gitu. Yang istri-istri tenang aja, kalau agamanya masih kurang, pilih saja. Pilih saja suami atau calon suami yang agamanya baik. Nah, tapi konstruksinya itu bahwa semuanya itu untuk memperbaiki diri. Nah, ini sudah memperbaiki diri, tapi ya ini misalnya mohon maaf sekali karena startnya ini memang dari dasar banget gitu loh. Dia belum ada bekalnya. Kalau sudah ada bekalnya kan lumayan. Jadi startnya di dasar banget kan ada tuh kan begitu. Sehingga beriringan waktu ini juga yang dicapai ini masih belum terlalu banyak. Karena prosesnya memang dari basic ya. Tapi dia sudah ada perubahan. Sudah pengen sekali. Nah konstruksinya itu memang sama-sama pengen bagus. Nah kalau begini ini dibantu. Nah ada memang startnya udah bagus. Cuman memang nggak visi misinya memang beda. Nah ini agak berat ya. Nah, agak berat ini karena memang tidak ingin memperbaiki diri atau membantu pasangan untuk memperbaiki dirinya gitu. Nah, terus bermusyawarah, perhatian terhadap istri. Nah, ini hadis Ummu Zara Asy-Syahir yang diceritakan Aisyah kepada Nabi, dikomentari Ibnu Hajar dengan penjelasan berikut. Di dalam hadis ini terdapat berbagai manfaat yang dapat diambil. Salah satu kebaikan seorang suami dalam memperlakukan keluarganya adalah dengan bercanda dan bercakap-cakap mengenai berbagai perkara. Selama perkara itu tidak dilarang, bercanda dengan istri menunjukkan rasa cinta kepadanya sangat penting dilakukan. Nah ini jadi bercanda. Banyak-banyak ngobrol. Jadi dia itu sakinah mawaddah warohmah, rumah tangga itu. Jadi disitulah kita itu bisa recharge, memulihkan energi kita di keluarga itulah. Nah karena pulihnya kalau kita di luar misalnya capek kerja, capek berinteraksi dengan orang lain, nah kita memulihkan itu di keluarga. Nah ini juga harus difahami bagi siapapun. Jadi dia tidak ada di benaknya itu untuk bisa memulihkan mentalnya, meringankan beban pikirannya. Itu tidak ada di kamusnya itu selain rumah, selain keluarga. Misalnya apa? Kafe ya. Kafe itu juga sekarang menjadi rujukan mencari ketenangan, refresh di situ, kumpul sama teman-teman. Nah, ini harusnya tidak begitu. Mengapa? Karena memang di ayat Al-Qur'an itu sakinah mawaddah warahmah itu diciptakan istri dari jenis agar kamu tenang. Nah, agar kamu tenang. Lalu kalau rumah itu adalah tempat kita memulihkan kemudian muncul rasa sayang di sana, maka itu patut kita pikirkan gimana rasa kasih sayang itu memang hadir di sana. Nah, salah satunya itu bercanda supaya relax ya. Jadi dilepaskan stres-stresnya itu. Jadi memang dia tidak serta-merta. Syukur-syukur kalau kita masuk rumah kemudian itu kasih sayang itu segera menyeruak. Nah, tapi kalau tidak seperti itu patut kita pikirkan gimana di rumah tangga itu memang caranya itu kasih sayang ini keluar, memberi hadiah. Ya, itu ada bercanda, tuh saling memberi hadiah lah supaya muncul
Rasa sayang. Berilah hadiah di antara kalian supaya rasa sayang itu ada ya. Tahabbu. Hadiah itu apa? Hadisnya lupa. Saling mencintai. Kalau yang tahabbu. Saling memberi hadiahlah supaya kalian tahabbu, saling menyayangi ya. Saling mencintai. Nah ini meskipun hanya dibeliin permen. Kalau keluar ya. Ya ini untuk istriku gitu. Seneng deh istrinya kalau digituin ya. Nah kalau agak repot tuh kalau kerjanya di rumah ya. Keluar sebentar. Buat dulu, beli permen, beli hadiah. Dulu saya sempat begitu kalau pulang yaitu beli gorengan, tempe, martabak gitu ya, sekedar ada tentengannya untuk menyenangkan. Baik, ini sudah hampir berbuka untuk wilayah Jakarta dan Pekanbaru. Sebentar lagi jam 5:30. Sudah jam 5:30. Hari ini tidak terlalu banyak pertanyaan. Mungkin menyimak semua nih, soalnya biasanya kan pembahasannya itu seputar istri ya, istri soleha, bagaimana caranya supaya menjadi istri soleha. Tapi kali ini agak spesial edisinya, yaitu bagaimana supaya menjadi suami soleh, suami yang hebat agar dicintai istri. Nah makanya kayaknya mereka banyak menyimak aja nih, menyimak betul-betul. Mudah-mudahan ini rekaman di Instagramnya nanti kalau agak kelewat-kelewat tadi ya, nggak konsentrasi atau nggak mendengarkan dari awal, nanti bisa disimak lagi. Ini mudah-mudahan masuk ke IGTV-nya. Kalau belum 1 jam dia masuk ke IGTV. Sampai jumpa lagi, insya Allah. Ustadz ada pesan-pesan nggak terakhir? Gimana Ustadz? Jadi kalau kita memang biahnya itu kan ada memang kan orang itu yang ekstrovert, introvert kan gitu. Nah, tapi meskipun demikian memang menyayangi istri, menyayangi keluarga itu memang harus diupayakan. Syukur-syukur sesuatu yang harus diusahakan. Sesuatu yang harus diupayakan. Jadi syukur-syukur memang kita ini memang pembawaannya itu halus. Itu syukur-syukur begitu. Meskipun halus itu tetap diupayakan. Nah, seperti tadi misalnya menerima kekurangan istri, itu memang harus diupayakan. Mengapa? Karena istri ini dia pasangan kita yang dalam planning kita itu pasangan seumur hidup ya, sampai meninggal nanti. Sehidup sesurga. Nah, jadi kalau ada kekurangan istri itu adalah hal yang lumrah. Nah, di sana kemudian kalau kita menyatakan dia ada kekurangan itu, kita tahu, kita bisa nih screeningnya dapat. Oh, istri ada kekurangan di sini. Kalau kita berani menyatakan itu kekurangan, maka kita berani menyatakan itu adalah faktor yang harus dilengkapi, harus tugas saya untuk melengkapinya. Kalau itu kurang berarti harus kita cukupkan. Kita yang berupaya, tidak saja menuntut. Nah, dari sini kemudian kita memahami bahwa sakinah, mawaddah, warohmah itu adalah sesuatu yang diupayakan bagi kedua belah pihak. Nah, kalau dilihat dari buku ini, di buku ini dibahas sebagai suami, sebagai seorang yang pribadi, laki-laki pada umumnya gimana, itu dibahas. Nah, dengan sendirinya kalau kita menjadi di sini great husband, jadi suami yang baik ya terhadap istrinya, maka dengan sendirinya secara pribadi dia pun akan baik. Jadi ini tidak kayak suami yang baik, istrinya pun akan baik. Suami yang mencintai, istrinya pun akan mencintai lagi. Kita berupaya menjadi suami itu tidak ansih untuk istri doang. Nah, kayak kita bekerja, ada seorang pembantu kerja sama majikan. Yang dikerjakan oleh pembantu ini semata-mata untuk majikan. Nah, dia capek, dia itu untuk majikannya. Nah, sedangkan suami istri ini beda. Baiknya suami ini kepada istri itu bukan semata-mata untuk istri, tapi sebenarnya untuk diri sendiri. Nah, karena itu di karakteristik ini, itu karakteristik terhadap istri begini, itu sejatinya dia memperbaiki dirinya sendiri. Begitu. Memang tujuannya untuk
menjadi pasangan yang baik, tapi sejatinya dia memperbaiki dirinya sendiri. Jadi nggak ada kerugian di sini. Untung juga buat dirinya gitu ya, Iya. karena dia jadi baik juga. Ya. Ya baiklah, itulah saling melengkapi antara suami dengan istri. Baik Ustadz, ditutup Sudah cukup. pakai doa. Doa Kalau kifaratul majlis. kalau belum cukup nanti kita adain acaranya lagi insyaallah. Oke. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terus Share to IGTV. 80.